Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum, Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Anda tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukuman yang berlaku. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Poin yang ke-1, peran Kepolisian Republik Indonesia Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Poin ke-1, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Poin kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Poin ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Poin keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. A. Di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pegawaian dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dan B. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau perintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijaksanaan penekan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 5. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan pengadilan tersebut.
3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. 4. Peran advokat dalam Potong. Poin yang keempat adalah peranan advokat dalam penegakan hukum. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Poin yang pertama adalah syarat menjadi advokat adalah warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus pegawai negeri sipil ataupun pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi, dan masih banyak lainnya. Dan poin yang kelima adalah peranan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satunya adalah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi tentang pihak yang berwenang melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. 1. Hukum pokok yang terdiri atas 1. Hukuman mati dan hukuman pelajar yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. 2. Hukum tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu. 2. Hukum tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Dan nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Selesai.